Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, manfaatkan 5 perkara sebelum datang yang 5. 1. Syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kenapa Rasulullah berpesan seperti ini? Karena kita bisa melihat di masyarakat, seseorang yang ingin menuntut ilmu, kalau ia menuntut ilmunya sudah di umur tua, maka pasti ia akan merasakan berbagai kesulitan dalam menuntut ilmu. Belajar bahasa Arab kalau sudah tua itu sulit, diajarkan sulit untuk masuk. Mungkin di dalam majelis paham, tapi keluar baru nyampe di pagar sudah hilang lagi ilmu itu. Diajarkan tentang ilmu tajwid, makharijul huruf, susah untuk menyebutnya. Diajarkan ain, dari mana keluar huruf ain, dari tengah tenggorokan a, dia sebutnya a, sulit untuk menyebutnya. Itu kalau dia belajarnya sudah di masa tua. Maka Rasulullah berpesan, manfaatkan masa mudamu sebelum masa tua. Maka selagi kita diberikan kesempatan, selagi umur kita masih muda, manfaatkan. Kenapa? Karena yang tidak memanfaatkan masa mudanya, pasti kelak nanti di masa tuanya dia akan menjadi orang yang menyesal. Maka sebelum menyesal, mari kita manfaatkan masa muda kita. Yang kedua, wasihhataka qabla saqamik, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Serajin apapun kita ibadah, sekuat apapun semangat kita dalam beribadah, tapi beda tentunya di masa sehat dan di masa sakit. Di masa sehat kita bagus beribadah, enak beribadah, fokus beribadah, bisa khusyuk beribadah. Tapi kalau sudah datang masa sakit, walaupun kita berusaha untuk ingin hadir sholat berjamaah, tentu tidak bisa. Sekarang ini alhamdulillah, kita yang duduk pada saat ini diberikan kesehatan, sehat semuanya. Ada saudara kita sekarang ini sedang di rumah sakit, mereka mendengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan mereka dengar, mereka ingin pergi ke masjid, tapi suatu hal yang membuat mereka tidak bisa pergi ke masjid. Kenapa? Mereka tidak bisa bangun, mereka tidak bisa berjalan. Maka selagi kita diberikan kesehatan, manfaatkan. Perbanyak ibadah, cari pahala sebanyak-banyaknya di masa sehat kita. Karena tentunya kalau sudah datang di masa sakit kita, sulit untuk mencari pahala sebanyak itu. Belum tentu pahala yang kita kerjakan di masa sakit sama banyaknya dengan pahala yang kita kerjakan di masa sehat. Maka selagi kita diberikan kesehatan, manfaatkan itu. Karena biasanya orang akan menyesal ketika sudah datang masa sakitnya. Kenapa dahulu saya tidak manfaatkan? Kenapa dahulu waktu sehat saya sia-siakan? Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa ghinaka qabla faqrika, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki, memudahkan rezeki kita. Tentu itu ada harta untuk orang lain, semuanya bukan hanya untuk kita. Jadi selagi masih ada harta kita, maka gunakan harta kita sebagai salah satu penyebab masuknya kita ke dalam surga.
bisa membantu anak yatim, menyekolahkan santri, suruh menghafal Al-Quran, atau bisa membantu pembangunan pesantren, membantu pembangunan masjid, insya Allah itu amal jariah dan nanti kita akan mendapatkan hasilnya di akhirat nanti. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di luar sana yang mereka ketika kaya raya tidak memanfaatkannya, tidak dikeluarkan di jalan Allah. Nanti ketika udah fakir, udah jatuh, udah bangkrut, baru nyesal, baru sadar. Saya sebenarnya ingin bersedekah, saya sebenarnya ingin berinfak, tapi harta sudah habis. Maka sebelum kita menyesal, manfaatkan. Kalau kita memiliki harta, keluarkan di jalan Allah. Insya Allah harta itu akan kembali kepada kita juga. Harta yang kita sedekahkan, yang kita keluarkan di jalan Allah, insya Allah itu akan kembali kepada diri kita nanti. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada poin keempat, pesan dari Rasulullah SAW. Wa faraka qabla syughlika, yaitu masa luangmu, waktu luangmu sebelum datang masa kesempitan atau masa sibukmu. Jadi selagi kita diberikan waktu, kesempatan, maka manfaatkan waktu itu. Kenapa? Karena waktu itu tidak akan terulang dua kali. Kesempatan itu tidak terulang dua kali. Banyak yang terjadi ketika dia diberikan waktu yang luang, dia tidak memanfaatkannya untuk menuntut ilmu agama. Dia tidak belajar sebaik-baiknya. Nanti ketika ingin belajar sudah sibuk. Jalan pada subuh, pulangnya jam 10 malam. Kapan belajarnya? Tapi hatinya ingin belajar. Ini sudah sulit. Maka pesan Rasulullah, kalau ada waktu kosong, waktu luang, manfaatkan waktu itu. Maka selagi ada kesempatan, waktu kosong, waktu luang kita, manfaatkan. Manfaatkan untuk membaca Al-Quran, mempelajari bacaan Al-Quran. Manfaatkan untuk ibadah, perbanyak ibadah, sholat sunnahnya diperbanyak, zikirnya diperbanyak. Karena kalau kita tidak manfaatkan, nanti datang waktu di mana kita sibuk terus, dan itu tidak akan mungkin kita bisa kerjakan. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa hayataka qabla mautika, masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadirin, orang banyak yang menyia-nyiakan masa hidupnya, di akhirat nanti ia akan menyesal. Bahkan sudah diberitahukan di Al-Quran bahwa ada orang yang nanti menyesal dan ia ingin minta kembali ke dunia, tapi permintaan itu sia-sia. Sudah diberitahu, sudah dikabarkan kepada kita, ada nanti golongan orang yang nanti mereka itu minta untuk kembali ke dunia untuk bertakwa, tapi sekali lagi permintaan itu sia-sia. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Minta mereka, gak bakalan dikabulkan. Sudah terlambat. Jadi selagi kita masih diberikan kehidupan, kita masih hidup, masih roh kita masih menyatu dengan jasad kita, manfaatkan, perbanyak ibadah. Yang belum sholat 5 waktu, secepatnya sholat. Pulang dari sini bertekad berazam, harus saya boleh sholat 5 waktu. Yang belum memperbaiki bacaan sholatnya, harus ada azam, ada tekad
itu bagi yang beruntung, bagi yang senang maka senang selama-lamanya. Tapi kalau orang yang rugi, yang nanti akan diazab, maka ia akan rugi selama-lamanya. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah katakan, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Kalau sudah datang ajalnya, tidak bisa diakhirkan dan tidak bisa dimajukan, terlambat. Ya, terlambat. Kita umat manusia ini paling rendah umurnya, paling pendek umurnya 60 sampai 70 tahun dibanding dengan bangsa jin. Kalau bangsa jin itu umurnya panjang-panjang. Nah, kita umurnya paling pendek 60-70 tahun. Sombongnya iya, malas beribadah iya, disuruh sholat entar nanti kalau udah pensiun. Kalau orang seperti ini, orang kalau sudah umur 40 tahun ke atas, dia belum bertaubat kepada Allah, dikhawatirkan ia akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Maka selagi kita diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan, mari kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua, hadirin semua, dimasukkan ke dalam surga